Assalamualaikum semuanya, hari ini kita akan belajar desain grafis. Yang akan kita pelajari yaitu menggunakan sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengolah gambar vektor. Karena tidak semuanya memiliki komputer atau laptop di rumahnya, maka kita gunakan HP. Tapi sayangnya tidak semua HP bisa menggunakan aplikasi ini. Jika kalian mengalami kendala ini, kalian bisa bergabung dengan temannya, nanti bisa bergantian membuat gambar vektor menggunakan aplikasi ini. Oke, langsung saja kita siapkan dulu aplikasinya. Silahkan install melalui Play Store atau App Store. Silahkan cari Adobe Draw. Silahkan diinstal, lalu open. Bagi kalian yang mengikuti kelas saya, silahkan cek di grup kelasnya. Sudah saya kirimkan link untuk menginstal. Kalau sudah, mari kita buka. Ketika pertama kali dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Cuman ini sudah ada gambaran saya yang sebelumnya. Nah, untuk pertama kali, mari kita tekan tombol plus untuk membuat project baru. Setelah itu, saya pilih yang Digital Illustration, lalu Original Draw Canvas. Nah, kalau sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Saya akan jelaskan apa saja fungsinya. Di sini ada tombol-tombol apa saja fungsinya, dan bagaimana kalian nanti mengerjakannya. Oke, kita mulai dari bagian yang paling kanan. Ini ada tombol kotak. Ini gunanya untuk full screen. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan, nanti akan menjadi full screen. Kalau kita mau gambar, yang enak kalian buat full screen. Supaya tidak terganggu dengan tombol-tombol yang lain. Sebelahnya ada tombol gear. Ini untuk setting. Ini formatnya Original Draw Canvas. Ini informasi saja. Lalu ada shape snapping. Ini untuk snapping. Snapping shapes nanti saya contohkan. Misal ini kita pilih 45 derajat. Kalau kita membuat shapes, misalnya kotak. Kalau kita putar, setiap 45 derajat nanti akan ada semacam bantuan gitu. Oh, ini sudah 45 derajat. Terus kalau kita putar lagi, nah setiap 45 derajat akan ada snappingnya. Ini namanya snapping, ke semacam bantuan ya, untuk memposisikan pas 45 derajat. Kalau kita ganti, ini misalnya snappingnya 90%, 90%. Kalau kita ganti 90 derajat, nanti setiap 90 derajat. Nah, seperti ini. 45 derajatnya jadi tidak aktif. Nah, nanti akan memposisikan pas tepat 90 derajat. Setiap kita putar 90 derajat. Lalu berikutnya ada grid. Untuk grid yang ini menampilkan garis bantu kotak-kotak atau yang perspektif seperti ini. Kalian mau menampilkan garis bantu silahkan. Ini bisa diatur kerapatannya seperti apa. Lalu di bagian setting masih ada pilihan lagi rotasi ini. Pas coba kita gambarkan dulu misalnya huruf A. Kita rotasi 90 derajat ke kanan searah jarum jam. Kita rotasi lagi, rotasi lagi, rotasi lagi. Jadi ini untuk menu setting. Lalu sebelah kirinya ini ada tombol panah ke atas. Ini untuk mengupload atau untuk menyimpan gambar kita. Nah, ini untuk nyimpan, nanti kalian pilih yang ini. Pilih yang PNG with transparent. Ini jika kalian warna putihnya ini di gambar ini jadi transparan. Kalau dipilih yang white background, nanti akan ada backgroundnya putih, nggak transparan. Ada pilihan yang lain, ini dikirimkan ke Photoshop, Illustrator, lalu ini disimpan di Creative Cloud. Tapi ini harus punya akun Adobe ya. Terus ini dipublish ke Behance atau langsung di-share. Oke, lanjut sebelahnya ini ada layer. Untuk menampilkan layer, layer itu lapisan. Kalau kalian tambahkan lapisan di atasnya, misalnya saya pilih yang draw layer. Lalu saya ingin menghapus ini, misalnya ini untuk menghapus. Yang terhapus adalah layer yang aktif. Yang A ini tadi kenapa kok tidak terhapus? Karena yang aktif layer yang ini. Kalau saya ingin menghapus yang A, saya aktifkan dulu yang A, baru dia akan menghapus. Ada beberapa pengaturan layer. Kalau kita tekan di bagian layer, nanti akan muncul opsinya, muncul pilihannya. Di bagian kanan ini ada pilihan tombol mata. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan layer. Nah, seperti ini.
Misalnya ini mau kita sembunyikan, tekan tombolnya ini. Lalu di bawahnya ada opacity, ini semakin kecil dia akan semakin transparan. Seperti itu. Untuk transform ini untuk membesarkan, mengecilkan, lalu kita putar untuk merotasi. Kalau sudah tekan centang di bagian kanan. Lalu pilihannya lagi duplicate. Duplicate ini untuk menduplikat. Coba kita geser, kita transform supaya kelihatan. Nah, kalau ada dua. Nah, gitu ya. Jadi ini ada dua, yang satunya coba saya besarkan. Centang. Ini untuk menduplikat. Lalu di bawahnya ada merge. Merge ini menggabungkan dengan layer bawahnya, merge down. Nah, ini dia jadi satu. Nah, sekarang sudah menjadi satu. Lalu di bawahnya delete layer untuk menghapus layer. Lalu di sebelah kirinya ini ada shapes. Basic shapes ini untuk menggambar seperti penggaris ya, ini untuk garis bantu. Gitu. Coba kita coba yang lain untuk lingkaran. Nah, kalau ingin membesarkan, mengecilkan pakai dua jari. Nah, kita kecilkan, kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran. Seperti itu. Kita besarkan. Untuk mewarnai dalamnya, misalnya kita warna lingkarannya ini full warna hitam. Kita tekan di bagian tengahnya agak lama, nanti dia akan jadi seperti ini. Kalau sudah, tekan tombol silang. Ini untuk menjadikan elips ya. Silahkan dicoba. Lalu di sebelah kiri ini ada panah ke kiri. Ini untuk membatalkan perintah yang terakhir. Undo ini. Nah, kalau kalian tekan agak lama nanti akan muncul dua panah, yang ini undo, yang ini redo. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke brush. Ini kita delete dulu. Kita tambahkan layer baru. Ada beberapa brush di sini 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Yang pertama di sini ini yang standar seperti ini. Kalau kita tekan lagi nanti akan muncul pengaturannya. Yang pertama size, ukurannya. Nah, seperti ini ukurannya. Kalau ingin membesarkan kita tarik ke atas. Nah, ini jadi besar. Kita tarik ke bawah, ukurannya jadi kecil. Tuh. Silahkan dicoba. Untuk opacity ini semakin kecil, semakin transparan. Nah, ini transparan. Kalau kita naikkan, seperti ini. Untuk color, ini warna. Kalian bisa milih warna apa. Pilih misalnya warna hijau. Kita tarik yang bawah. Warna yang akan digunakan akan muncul di sini. Oke, kalau sudah centang. Ini warna hijau. Untuk menggunakan picker ini ada pilihannya juga. Di bagian atas ada menu wheel seperti ini. Roda. Untuk RGB kita bisa masukkan seperti ini. RGB silahkan dicoba. Lalu hex, ini kode hexnya silahkan dimasukkan ke sini. Lalu history. Nah, ini history warna-warna yang sudah pernah kita gunakan akan muncul di sini. Untuk menghilangkan ini kita pilih yang clear. Lalu di bagian bawahnya ada pilihan opsi menu. Untuk angle ini posisi brush yang kita pegang ini dengan kanvas seperti apa. Lalu untuk taper ini untuk mengatur ujung-ujungnya. Lalu untuk velocity ini kecepatan. Kalau kita aktifkan nanti di bagian size ini akan muncul. Kalau kita geser ke kanan nanti semakin cepat maka semakin besar. Kalau kita tarik ke kiri, semakin cepat kita menggoreskan, nanti akan semakin kecil. Coba kita coba dulu. Kita centang. Semakin cepat, nanti akan besar. Kalau kita pelan-pelan, nanti akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Semakin cepat, semakin besar. Kalau kita buat minus, misalnya, ini nanti semakin cepat akan semakin kecil. Nah, semakin cepat, semakin kecil. Kalau kita pelan-pelan, nanti akan besar. Nah, cepat, nanti kecil.
Seperti itu. Untuk setting yang lain ini juga sama. Kita hapus coba. Untuk brush yang lain ini juga sama pengaturannya untuk membesarkan, mengecilkan, opacity, warna. Nah, ini hanya variannya, angle-nya sekian, tapernya 50% dan velocity. Kalian bisa coba. Untuk yang ini flat. Untuk yang ini seperti stabilo itu ya, atau alat untuk memahat itu. Ini seperti stabilo. Ini bisa kalian coba sendiri. Kalian juga bisa menghapus menggunakan yang paling bawah ini. Untuk pengaturannya, menghapus ini hanya ada besar sama kecil saja. Untuk kecilkan, besarkan, seperti itu. Kalian juga bisa memilih dengan menekan lama pada brush. Ini nanti akan muncul pilihannya. Ini yang round, yang paling atas. Ini yang taper, yang kedua. Ini yang flat. Ini yang chisel, yang seperti stabilo. Nah, ini bisa diubah-ubah. Seperti itu. Oke, cukup untuk pemanasan. Oke, sekarang saya coba contohkan untuk proses menggambar. Kita buat kanvas baru. Saya pilih yang original draw canvas ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Kita tambahkan, kita pilih image layer. Lalu kita pilih dari galeri, kita ambil gambarnya, kita masukkan ke dalam kanvas. Misalnya ini. Oke, kalian bisa membesarkan atau mengecilkan. Kita tarik yang bagian pojok-pojok ini ya, untuk membesarkan atau mengecilkan. Saya kira ukurannya sudah pas, sekian. Kalau sudah, tekan tombol centang. Nah, kita munculkan layernya, kita pilih, kita aktifkan draw layer yang atasnya. Lalu kita akan membuat outline-nya ini. Nah, sekarang kita atur dulu warnanya, misalnya ini saya pilih warna hitam. Coba hitam. Centang. Lalu ukurannya tidak terlalu besar. Ini terlalu kecil. Oke. Lalu kita zoom. Kita buat outline-nya. Untuk yang sebelah, untuk sepatu yang sebelah sini saja. Nanti kalau sudah kita duplikat jadi 2. Oke, sekarang kita mulai membuat outline-nya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti kita tinggal merapikan dan juga mewarnai sepatunya. Nah, untuk mewarnai kita bisa ambil warna dari gambar. Kita pilih yang color, ini tekan lama, lalu diarahkan ke warna yang mana yang mau kita ambil. Nah, ini putih ini. Untuk mewarnai kita tinggal tekan di area yang sudah tertutup. Lalu kita tekan lama seperti ini, dia akan langsung mewarnai. Misal kita ambil yang warna kuning, kita tekan lama. Nah, kita tekan lama. Kalau areanya tidak tertutup, itu tidak bisa diwarnai. Ini belum tertutup ya, kita tutup dulu supaya warnanya
Ini ada di sini. Nah, untuk detail-detailnya ini bisa kalian tambahi seperti kayak bayangan atau mungkin jahitan. Nah, seperti itu. Kalian bisa lanjutkan. Nah, untuk yang satunya kita nggak perlu buat, kita tinggal duplikat, lalu kita transform yang satunya, kita taruh di sebelahnya, lalu kita flip. Nah, seperti ini, jadi 2. Oke, kalau sudah centang seperti ini. Untuk detailnya bisa kalian tambahi seperti kerutan atau mungkin bayangan atau apa, supaya lebih bagus lagi. Tapi kurang lebih cara mengerjakannya itu seperti ini. Kalian bebas bisa menggambar apapun. Kalau kalian pernah ngaji, ada sebagian besar ulama itu yang tidak memperbolehkan kita menggambar makhluk yang bernyawa. Tapi juga ada yang memperbolehkannya. Nah, terserah kalian mau memilih yang mana. Tapi saran saya yang lebih aman, kalian menggambar benda yang mati atau tidak bernyawa seperti sepatu, sepeda motor, atau yang lain. Oh iya, ketika kalian proses menggambar, jangan lupa di screenshot sebanyak 3 kali. Kalau sudah, silahkan disimpan di galeri, pilih yang white background untuk yang memiliki background putih, atau dipilih yang transparan supaya warna putihnya ini transparan. Untuk saya pilih yang white background saja. Lalu kalau sudah, silakan dikirimkan ke saya hasil gambarnya dan juga screenshot saat proses pengerjaan. Seperti itu, jika ada yang tanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.